Bawa ucapan syukur, membawa hati kita dan hidup kita sebagai persembahan yang kekal di dalam nama Tuhan. Tidak hanya sekedar menyembah, namun kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata dan lagu, namun kita memberikan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih
bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kasih setiamu melingkupi kami Tuhan. Ya Yesus. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Terima kasih yang Tuhan. selalu mengasihi kami. Meski kami Tuhan kadang lupa, meski kami Tuhan kadang tidak setia, Ya namun Engkau Yesus. Allah yang selalu setia, yang Amin. tidak pernah melupakan kami, yang Amin. sekali-kali tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Yesus, ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa menjadi persembahan bagi-Mu. Biarlah Tuhan, bukan hanya sekedar lagu yang kami nyanyikan, namun dari luapan hati kami mau meninggikan nama-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya mengucapkan shalom, dan apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Amin. Amin. Saya tidak dengar. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Amin. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, mau meninggikan namanya lebih lagi. Yeay. Haleluya. Allah sumber buat kami hidup kita. Semuanya kita mengucapkan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, haleluya. Buat dalam hidup kita, amin. Oleh karena kasih karunia dan anugerahnya, kita menjadi orang-orang yang menang, amin. Bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu kita mau menyerukan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi kita mau menyerukan dengan seorang pemuda. Semuanya katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Saudara merasakan kemenangan Tuhan buat hidup kita? Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membuat kami lebih dari pemenang. Engkau juga yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, bukan karena keluarga kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami hidup Tuhan, membuat kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kami mau lepas semua Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus selalu hidup semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus ya. Amin. Kami yakin anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Anugerahnya mampu Amin. jadikanku Hamba yang berkenan selalu. Mari dengan senang hati mari katakan kepada Tuhan pagi hari ini, ya, kami mau mengikut Engkau. Sebab itulah kesukaan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami mau melepaskan semua hal kami untuk kami lebih mengenal lebih dalam lagi Tuhan kehendaknya di hidupku ya. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keyakinan iman kami Tuhan. Ini kepercayaan kami kepadamu. Sebab kalau kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Anugerah-Mu yang memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Sehingga hari ini kami menjadi hamba Kristus. Kami menjadi hamba kebenaran. Dan sungguh anugerah-Mu, kasih karunia-Mu memampukan kami. Untuk kami terus hidup di dalam kebenaran. Sehingga digenapilah janji firman-Mu dalam hidup kami. Bahwa jalan hidup orang benar itu akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Kami bukan lagi hamba dosa. Kami bukan lagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebab itu kami mau terus melangkah dalam pimpinan tuntunan di dalam kasih karunia-Mu. Menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menang terhadap dosa. Menang terhadap setiap persoalan permasalahan hidup. Karena Engkau Tuhan setia bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman mereka katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur, bersuka cita pagi hari ini kita. Sebagaimana dengan pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Pagi hari ini bahwa kalau hari ini kita ada. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin.
Dan berkali-kali saya harus ingatkan bahwa anugerah itu artinya sesuatu yang kita nggak layak terima, karena memang kita dulunya orang berdosa, harusnya dihukum binasa, tetapi karena ada kasih karunia, kita menerima anugerah keselamatan itu. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran yang harus hidup di dalam kebenaran. Dari sisi Allah, Allah nggak wajib beri, tetapi Allah mau memberikannya bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih buat anugerah Tuhan. Dan sebagaimana pujian tadi yang terakhir katakan, kita yakin bahwa di dalam anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita terus berjalan di dalam kemenangan. Amin. Karena sesungguhnya seperti apa yang saya khotbahkan di bulan sebelumnya, bulan lalu, bahwa biarlah kita tetap kuat di dalam kasih karunia. Setiap pagi kita pikul salib dan menyangkal diri. Artinya apa? Setiap hari kita ingat betapa karya Yesus di kayu salib itu sudah menebus hidup kita. Dan berbicara tentang karya penebusan, kita menjadi orang benar, itu status Bapak Ibu. Status itu gak akan pernah berubah. Bukan nanti kalau kita terkadang daging ini kan masih mau menyeret kita terus jatuh dalam dosa. Gak usah tertuduh Bapak Ibu, tepat sadar, bertobat, sadar, datang pada kasih karunia Tuhan. Tapi saya percaya setiap hari kalau kita mengerti dan memahami betul betapa kasih karunia, itu akan memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Yang percaya katakan amin. Karena harus kita taruh terus dalam hati kita, enggak. Aku bukan lagi hamba dosa, tapi aku hamba kebenaran. Karena aku sudah ditebus. Sama-sama katakan, aku sudah ditebus. Dari perhambaan dosa. Sekarang dan selamanya, aku hamba kebenaran. Amin. Dan kita akan menerima kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama bicara tentang kemuliaan dalam kasih karunia. Karena kalau kita baca dulu di dalam Roma, pasalnya yang kelima, hari-hari ini kita sedang belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan memang kalau dibaca sepintas-pintas lalu rasanya wah ini berat nih bacaannya. Tapi sebenarnya sampai hari ini di pasal yang ke-7, poinnya cuma satu sih sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa semua itu hanya karena kasih karunia. Yang saya katakan di bulan lalu, ketika saya mencari kata kasih karunia di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak ketemu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kasih karunia itu hanya kita kenal di dalam Yesus Tuhan. Amin. Dunia nggak mengenal kasih karunia. Bagi dunia kalau engkau mau masuk surga, kau harus beramal, kau harus berbuat baik, kau harus melakukan banyak hal. Tapi realita fakta di lapangan mengatakan tidak ada satupun manusia yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan aturan-aturan yang ditetapkan oleh manusia. Karena berkali-kali saya katakan kekristenan bukan hanya sekedar agama, bahkan memang bukan agama, walaupun di Indonesia diakui sebagai salah satu agama. Karena kekristenan yang saya percaya adalah Allah datang ke dalam dunia untuk mencari umat manusia yang berdosa. Tapi agama dibuat oleh manusia untuk mencari Allah. Bagaimana caranya kalau mencari Allah? Harus A, muncullah agama A. Harus B, muncullah agama B. Harus lakukan C, sehingga muncullah agama C. Tapi sekali lagi di dalam Yesus kita bersyukur, kita menerima anugerah Tuhan. Amin. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 mulai saya baca, kita akan baca pelan-pelan, kita lihat kata demi kata, kalimat demi kalimat. Sebab itu. Nah sekali lagi kata sebab itu berarti itu menjelaskan apa yang ada sebelumnya. Yaitu di pasal 4 di situ diceritakan bagaimana Abraham yang kita percaya dan firman Tuhan katakan sebagai bapa segala orang beriman. Di situ dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatannya. Ketika Allah berfirman kepadanya dan Abraham mentaati, Abraham percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan kapan? Di pasal sebelumnya dikatakan itu sebelum Abraham
Maaf, disunat. Jadi bukan karena Abraham melakukan sesuatu maka Abraham dibenarkan, bukan. Sama seperti Daud di pasal yang 4 juga katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, orang yang dihapuskan kesalahannya oleh hanya karena percaya. Makanya ayat ini katakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita juga yang ada hari ini, bahkan setiap orang yang percaya mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya yang sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menghapus dosa kita, menebus hidup kita. Semua hanya karena kasih karunia dan kita terima dengan iman, percaya. Kita bukan iman Thomas yang melihat dulu baru percaya. Tapi seperti Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Itulah yang namanya iman. Yang bulan lalu saya jelaskan dengan bukan di sini, maaf, di SPK biasanya saya gambar. Bahwa seperti seandainya ada bangunan tinggi 5-7 lantai, kita sedang ada di lantai 4 mungkin dan tiba-tiba lantai 3 terbakar dan api semakin membesar ke atas, kita naik ke lantai paling atas. Dan untuk selamat apa yang harus kita lakukan? Lompat. Itu tindakan iman, tapi bukan asal lompat Bapak Ibu. Harus lompat di jaring atau di balon besar atau kasur besar yang pemadam kebakaran sediakan, supaya begitu kita lompat kita mendarat di media yang empuk dan kita selamat. Itulah kasih karunia. Tapi kalau kita nggak lompat walaupun ada jaring itu, ya kita tetap akan mati. Tapi kalau kita lompat tapi nggak ada jaring juga mati juga. Nah makanya oleh kasih karunia yang Allah sediakan, Allah berikan, kita terima dengan iman. Tapi sekali lagi berbicara tentang ayat ini, Tuhan mau kita waktu terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan semata-mata kita terima anugerah hidup kekal dan itu untuk nanti, yang seperti bahasa umum, kalau percaya Yesus maka nanti waktu mati kita akan masuk surga. Bukan hanya sebatas untuk nanti Bapak Ibu. Karena Tuhan mau selama kita masih hidup di dalam dunia ini juga, ayat ini dengan jelas katakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ngomong kanan kiri, hari-hari ini kamu ngalami damai sejahtera enggak? Karena firman Tuhan dengan jelas katakan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam, sama-sama katakan, dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah kalau hari-hari ini Bapak Ibu pasti kehilangan damai sejahtera, sesuatu yang perlu dipertanyakan. Tapi saya berdoa berharap ketika kita mendengar firman Tuhan kebenaran hari ini, kebenaran itu memerdekakan hidup kita, amin. Dan kita hidup benar-benar di dalam damai sejahtera. Karena di dalam Yohanes Yesus juga pernah katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Yang percaya katakan amin. Ada begitu banyak orang berusaha untuk mencari damai. Ada lagu lama katakan gini, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Siapa? Jawaban hidupku. Amin. Ada begitu banyak orang berusaha mencari damai sejahtera, dia pikir dia harus cari uang supaya dia bahagia, dia damai sejahtera. Tapi berapa banyak orang yang punya banyak uang juga nggak hidup dalam damai sejahtera dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berapa banyak orang berpikir dia mengejar kedudukan, jabatan, posisi supaya dia bahagia. Tapi berapa banyak orang yang mengeluh ketika diberi jabatan, stres. Ngomong kanan kiri.
Kamu stres nggak hari-hari ini? Uangmu banyak kan? Posisimu hebat kan? Tapi itu semua tidak akan membuat kita memiliki damai sejahtera, amin. Bukan berarti yang lain itu nggak boleh Bapak Ibu. Harusnya itu hanya bonus, bukan sesuatu yang kita kejar. Tapi di dalam iman kepada Yesus kita dibenarkan supaya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Banyak lagu-lagu yang digubah dari Mazmur Daud. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Ada begitu banyak lagu-lagu yang bisa Bapak Ibu nyanyikan itu dari firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kalau Bapak Ibu dekat dengan uang, tambah tenang nggak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Saya pernah dimintain tolong jemaat bawa uang 1,3 di kantong asoy. Gemeter Bapak Ibu, ketakutan bukan tenang. Saya berani bawa uang 2M petentang-petenteng dengan tenang. Ini kan dekat dengan uang Bapak Ibu. Atau siapa yang di rumahnya punya brankas, dia tahu di situ ada uang banyak, batu permata berlian, tidurnya bisa nyenyak. Sampai pasang CCTV pun nggak bisa tidur. Terus banyak orang harus minum obat tidur. Ngomong kanan kiri, hidup nggak seperti itu bro. Amin. Karena damai sejahtera kita peroleh di dalam Yesus dengan iman dan kita hidup bersama dengan Allah. Nah kata damai sejahtera itu kan dua kata. Damai itu bicara tentang jiwa. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman. Kan manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Roh kita yang kekal itu ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sejak saat itu kita sudah berpindah dari maut, kata Yohanes 5:24, dan kita menerima anugerah hidup kekal. Roh kita sudah pasti selamat, punya anugerah hidup kekal, nggak akan binasa sampai selama-lamanya. Makanya berkali-kali saya katakan orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya dia nggak akan pernah mengalami kematian. Itu yang Yesus katakan di Yohanes 11. Karena roh kita kan hidup terus kekal. Yang disebut dengan kematian itu kan hanya menanggalkan tubuh jasmani yang memang juga akan rusak. Nah, tetapi keselamatan, anugerah, kasih karunia yang Allah sediakan bukan hanya semata-mata untuk roh kita. Allah mau selama kita masih hidup di dalam dunia, ketika masih ada jiwa, ada tubuh, Tuhan mau hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera. Nah, damai itu bicara tentang jiwa. Jiwa kita harus damai, tenang, tentram. Nah, sejahtera itu berbicara tentang kemakmuran. Kebutuhan jasmani kita tercukupi, terpenuhi semua. Nah, Tuhan mau hal itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kita percaya kepada Yesus bukan hanya semata-mata, oh kalau nanti mati masuk surga. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu. Tuhan mau waktu kita masih hidup di dalam dunia ini, kita hidup di dalam Kristus bersama dengan Allah, kita mengalami damai sejahtera. Makanya ada lagu yang suka saya nyanyikan di akhir ibadah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Apa? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidup kita harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Orang melihat ada damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itulah tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ngomong kanan kiri. Hidup dalam damai sejahtera ya. Amin. Dunia ini tempat banyak masalah Bapak Ibu. Iya, saya setuju.
Tapi berkali-kali saya katakan damai sejahtera saya, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita. Bahkan apa yang menimpa hidup kita. Enggak seperti itu. Damai sejahtera kita itu ditentukan karena ada Yesus yang hidup bersama dengan kita. Nah, ayat berikutnya katakan ini, ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Sekali balik-balik kitab Roma akan bicara banyak tentang kasih karunia, dan itu hanya dengan iman, percaya. Sehingga banyak orang, cuman percaya saja Pak? Iya, hanya percaya. Karena tidak ada sedikit pun andil perbuatan yang harus kita kerjakan selain kita mempercayai Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Nah, tetapi di dalam kasih karunia kita harus kuat seperti ayat tema kita, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Karena ayat ini katakan di dalam kasih karunia ini kita apa? Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dengan teguh di atas iman untuk apa? Untuk menerima kemuliaan. Kita bermegah. Hidup bersukacita dalam kemuliaan Tuhan. Tadi pujian tadi katakan apa? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jawab Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang. Amin. Hidup kita harus mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Setiap hari kita bisa bersuka cita karena kita hidup di dalam damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Tapi ayat yang ketiga katakan gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Itu yang saya katakan tadi. Saya setuju dan saya sepakat dengan Bapak Ibu bahwa dunia ini adalah tempat di mana banyak yang namanya persoalan. Saya setuju dengan Bapak Ibu sekalian bahwa dunia ini adalah tempat di mana ada begitu banyak permasalahan. Sehingga Ayub pasal 7 ayat 1 katakan kita ini harus bergumul. Tetapi hari ini dengar baik-baik. Engkau gak lagi bergumul dengan kekuatanmu sendiri. Engkau bergumul di dalam kasih karunia yang ada menyertai hidup kita. Amin. Sehingga kita tetap berdiri teguh. Dan kita bisa bermegah. Bahkan ketika kita mengalami persoalan hidup. Karena berkali-kali juga saya katakan, enggak seperti puluhan tahun yang lalu kalau kita dengar khotbah kan gini, jangan berpikir kalau kita percaya Yesus maka hidup kita seperti jalan tol yang mulus, yang lancar. Karena saya katakan bulan lalu jalan tol aja sekarang macet. Jangan berpikir bahwa hidup ini enggak akan menemukan namanya masalah Bapak Ibu. Karena dunia ini tempatnya masalah. Makanya ngomong kanan kiri, makanya jangan cari masalah. Masalah itu bisa datang kok. Nggak usah dicari. Jadi nggak perlu cari-cari masalah Bapak Ibu, amin. Nggak dicari pun dia datang. Jadi ngomong kanan kiri, jangan cari-cari masalah ya. Apalagi dengan saya, jangan cari masalah dengan saya. Nggak seperti itu maksudnya. Karena masalah itu bisa saja timbul dengan berbagai macam alasannya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan bukan saja kita bermegah untuk menerima kemuliaan Tuhan, tapi di dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, di dalam persoalan hidup kita mau tetap bermegah. Kenapa? Karena ayatnya katakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Orang-orang yang berhasil itu karena dia tekun. Orang yang tekun itu biasanya karena mengalami tempaan. Banyaknya persoalan. Beda dengan generasi-generasi zaman sekarang yang mungkin hidup sudah dalam serba kecukupan, bahkan kemewahan. Wah. Makanya saya nasihati para wanita dan juga termasuk anak saya. Maaf, ini tolong ditangkap dengan baik. Ini bukan soal kaya nggak kayanya sebenarnya. Saya ngomong daripada kamu nikah dengan orang kaya, lebih baik kamu nikah dengan calon orang kaya.
Nah kalau dia anak orang kaya tapi dari kecil orang tuanya nggak pernah didik dia untuk tekun lakukan kelola keuangan. Pak Simon aja udah pernah bilang dapat warisan berapa T? 2,1 ya. Lenyap sekejap. Saya kenal satu keluarga, saya pernah tinggal bersama mereka, hartanya banyak melimpah. Begitu warisan dibagi, habis sekarang Bapak Ibu. Saya kenal. Jadi bukan berarti maaf, bukan orang kayanya salah, enggak Bapak Ibu. Ini bicara soal ketekunan, kan saya sedang bicara soal ketekunan. Kalau anak-anak lahir dalam keluarga yang kaya, tapi saya tahu betul ada begitu banyak jemaat, sampai hari ini aja tekun. Berkali-kali saya pernah katakan Pak Simon, Ibu Simon, sudah kaya, udah jauh banget daripada saya. Tapi jam 3 pagi masih bangun, masih tekun. Ini kaya juga kagak, malasnya minta ampun. Waduh. Mau hidup enak. Apa seperti yang pernah saya bilang, slogan anak muda, hidup foya-foya, mati masuk surga. Wah, itu enggak benar, itu sesat Bapak Ibu. Anak muda zaman sekarang hidup mau foya-foya, mati masuk surga. Aduh, alangkah enaknya seandainya hidup seindah seperti itu kan. Tapi realita hidup seperti itu enggak Bapak Ibu? Enggak. Terkadang ada kesengsaraan, ada persoalan, ada permasalahan yang gak usah dicari-cari kadang datang. Tapi di dalam kasih karunia, sekali lagi saya katakan, mari kita terus bertekun. Karena kita percaya ada Allah, Immanuel yang menyertai hidup kita. Yang katakan tadi kita nyanyikan, ku yakin anugerahmu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Tetap tekun hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin dunia sedang tawarkan tawaran-tawaran yang sepertinya jalan instan, jalan mudah untuk kau menyelesaikan masalahmu. Tapi ingat, engkau bukan lagi hamba dosa. Jangan lagi buat dosa. Jangan lagi lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sekalipun mungkin itu membuat sepertinya masalahmu cepat selesai. Lebih baik engkau tetap bertekun di dalam kesengsaraan itu. Karena apa? Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Orang yang ditempa. Kalau di dunia perwayangan di Jawa itu ada namanya Gatut Kaca Bapak Ibu. Dia ditempa di kawah condro di muko. Sehingga jadi apa? Balung wesi. Otot kawat. Wuis. Kayak Superman bisa terbang. Oh, Indonesia punya toko perwayangan. Gak kalah seperti Superman Bapak Ibu. Tulangnya besi, stainless steel, baja, uratnya, ototnya kawat. Nah itu karena ditempa. Jadi ngomong kanan kiri, jangan cemen, jangan cengeng. Baru ngadepin masalah dikit sudah mau lari dari Tuhan, mundur dari pelayanan. Enggak seperti itu hidup dalam kekristenan, hidup dalam kasih karunia, amin. Kita adalah orang-orang yang kuat. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa alasannya? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah ini yang harusnya yang kita jalani, ini yang harusnya kita hidupi Bapak Ibu. Nah sama sepertinya Bapak Ibu. Juven tolong bantu, kenapa nggak jalan lagi? Nah jadi jangan anti dengan yang namanya kesengsaraan, jangan anti dengan yang namanya persoalan hidup, nggak usah cari-cari dia bisa datang. Tapi yang harus kita lakukan di dalam kasih karunia kita tetap berdiri, kita bisa tetap bermegah bahkan di dalam kesengsaraan karena itu akan menimbulkan ketekunan dan tahan uji pengharapan akan kemuliaan yaitu hidup di dalam kemaksimalan. Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu yang dibebaskan dari perbudakan Mesir oleh kasih karunia Allah. Untuk masuk tanah Kanaan. Dan Kanaan itu bukan bicara tentang surga Bapak Ibu. Karena untuk memasuki tanah Kanaan masih ada peperangan-peperangan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Kanaan itu berbicara tentang damai sejahtera yang saya katakan di awal tadi. Karena firman Tuhan katakan Kanaan itu adalah tempat di mana berlimpah-limpah susu dan madu. Menikmati hidup
di dalam damai sejahtera, menikmati hidup di dalam sukacita, menikmati hidup di dalam kemaksimalan setiap potensi yang ada dalam hidup kita, sehingga apa saja yang kita perbuat berhasil, berbahagia, seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tetapi bangsa Israel 40 tahun hanya berputar-putar di padang gurun, Bapak Ibu. Nah, saya berdoa, saya berharap gak ada lagi jemaat Pelita Community hidupnya masih muter-muter di padang gurun terus. Gak ngalami damai sejahtera, gak ngalami sukacita, hidupnya diputar-putar, bahkan dililit-lilit oleh hutang. Bukan berarti gak boleh hutang, hutang itu gak dosa Bapak Ibu. Yang dosa itu apa? Gak bayar hutang, itu yang dosa. Tapi kan kalau mau hutang kan harus dihitung-hitung Bapak Ibu. Orang kalau datang kepada saya, kalau dulu iya, pokoknya berapapun ada kasih. Wah, dulu kami bisa jadi konflik di situ dengan istri. Saya ngomong, ya sudahlah, kena tipu juga nggak jadi miskin kita. Tapi sekarang kan saya belajar, orang kalau mau datang pinjam, saya tanya dulu, mau pinjam berapa? Terus setiap bulan kamu mau cicil berapa? Kamu sanggupnya berapa? Oh, pokoknya nanti dibayar Pak. Sorry, kalau udah pokoknya nggak usah. Itu nanti bisa berantem kita. Jangan dipikir pendeta nggak pernah dipinjami loh Bapak Ibu. Tapi saya sekarang sudah lebih aman karena saya percaya setiap jemaat sudah diberkati Tuhan. Amin. Beberapa hari yang lalu saya di WA. Ini bukan jemaat, ini keluarga sih. Mau enggak beli ini keramik enggak kepakai? Alasannya untuk apa? Nggak ada ongkos mau pulang. Nah, sudah istri saya ngomong, udah keramik dibeli juga untuk apa? Udah datang aja kasih ongkos, selesai. Karena orang kadang pinjam. Mau pinjam itu harus dihitung kekuatan bayar. Amin. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap nggak ada lagi di sini yang mikirnya pinjam terus. Karena firman Tuhan katakan, di Mazmur, Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan. Bahkan mereka akan memberikan pinjaman kepada orang. Amin. Itu hidup yang Tuhan mau. Nah, tapi kenapa bangsa Israel mutar-mutar di padang gurun? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu, karena mereka enggak tekun. Mereka lebih fokus pada kesengsaraan, mereka lebih fokus pada masalah yang dihadapi. Mereka enggak fokus melihat tanah Kanaan yang Tuhan sediakan. Mereka enggak fokus pada penyertaan tiang awan, tiang api, kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mereka hanya fokus dengan masalah terus. Saya sudah pernah katakan Bapak Ibu kan, masalah kita boleh sebesar apapun, tapi kita punya Allah yang jauh lebih besar. Amin. Tapi sebaliknya kalau kita tahu kita punya Allah yang sangat besar, tapi kalau kita hanya fokus dengan masalah taruh depan mata, kita nggak akan pernah melihat kebesaran Allah itu. Amin. Kegagalan bangsa Israel karena mereka nggak tekun Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 11, ini kalau pria yang ikut camp pria udah ngerti betul ini ayat-ayat ini. Ini paling tidak ada 5 bukti ketidaktekunan bangsa Israel. Dan itu yang membuat mereka kayaknya mutar-mutar di padang gurun 40 tahun. Padahal jarak Israel ke tanah Kanaan, anggaplah kalau zaman berapa ribu tahun yang lalu, itu mungkin bisa ditempuh beberapa bulan. Iya, it's okay. Kalau zaman sekarang naik pesawat juga paling cuma sejam 2 jam. Kalau naik bus itu sekitar 11 sampai 12 jam. Dari Israel ke tanah Kanaan. Dari Mesir ke tanah Kanaan. Yang sudah pernah ke Israel pasti ngerti hal ini. Enggak jauh. Tuhan juga enggak akan buat kita menderita kok. Dan saya percaya Tuhan enggak akan pernah buat kita menderita. Yang sering kali membuat kita menderita itu siapa? Ngomong kadang ya kamu sendiri. Tuhan jelas, dia selamatkan keluar dari Mesir untuk masuk tanah Kanaan yang berlimpah. Tapi muter-muter 40 tahun. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 ayat 11, paling tidak ada 5 bukti ketidaktekunan bangsa Israel. Yang pertama Bapak Ibu secara cepat, perbuatan jahat.
Yaitu katakan mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, definisi perbuatan jahat itu seperti ini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Itu kategori jahat loh Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir nunggu mukul orang, bunuh orang, mencelakakan orang baru berbuat jahat. Enggak Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, bahkan sekalipun itu harus mengorbankan orang lain, itulah perbuatan jahat. Itulah egois. Dan sekali lagi egois itu tabiat dasar dosa Bapak Ibu. Tapi ingat kita bukan lagi hamba dosa. Jadi coba hari ini renungkan. Walaupun sekali lagi saya berharap gak ada lagi yang muter-muter di padang gurun hidupnya Bapak Ibu. Tapi kalau engkau masih merasa kayaknya aku masih muter-puter di padang gurun, coba cek 5 hal ini. Yang pertama, apakah engkau masih menjadi orang yang berbuat jahat? Engkau egois banget. Mementingkan diri sendiri. Padahal tahun lalu ya, Filipi pasal 2 ayat 5 itu saya kupas. Bapak Ibu boleh ingat lagi khotbah itu. Sekarang kan sudah ada platform channel YouTube kita, tinggal diputar lagi. Harusnya kita menganggap kepentingan orang lebih penting dari diri kita. Bukan egois, bukan mementingkan, bahkan mengorbankan orang lain. Itu perbuatan jahat. Dan itu yang akan menghambat engkau menjalani hidup penuh dengan damai sejahtera. Orang kalau egois itu gak punya damai sejahtera loh Bapak Ibu. Orang punya lebih dikit dari dia bisa kehilangan damai sejahtera. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Loh harusnya orang senang punya ya kita ikut senang lah walaupun nggak bisa menikmati. Syukur-syukur diajak menikmati kan puji Tuhan haleluya. Saya bersyukur dalam hidup saya menikmati yang namanya karunia menikmati. Mobil nggak punya tapi mobil jenis apapun saya pernah nikmati. Saya uang nggak punya banyak untuk menikmati makanan-makanan di restoran terkenal. Tapi dari kaki 5 sampai bintang 5 saya juga bisa nikmati. Enak hidup dalam kasih karunia menikmati Bapak Ibu. Amin. Perbuatan jahat. Yang kedua secara cepat. Penyembahan berhala. Kita tahu sama-sama ketika di tengah perjalanan Musa dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai. Baru juga ditinggalin Musa beberapa hari. Sudah balik lagi. Suruh Harun buat patung lembu emas. Mereka menyembah. Poin penting saya katakan tadi, mereka justru lebih ingat kepada Mesir. Hidup lama tabiat dosanya. Padahal waktu di Mesir mereka teriak-teriak sama Tuhan, pengen dibebasin. Oleh kasih karunia dibebasin, udah dipimpin, dituntun, malah masih ingat Mesir terus, ngomong Mesir lebih enak. Aduh, itulah manusia memang kelewatan. Tapi saya berdoa dan saya percaya saya tidak sedang berdiri di depan jemaat yang kelewatan. Amin. Penyembahan berhala, apa itu penyembahan berhala? Yaitu suatu sistem yang kita buat dalam hidup yang menggeser posisi Allah sebagai yang utama dalam hidup. Jadi penyembahan berhala itu bukan hanya semata-mata perbuatan fisik kita sujud kepada seperti apa yang Tuhan bilang dari 10 perintah Tuhan. Jangan engkau membuat bagimu patung dan engkau sujud menyembah kepadanya. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu bukan orang-orang yang menyembah patung hari-hari ini. Tapi penyembahan berhala itu adalah suatu sistem yang kita bangun dalam hidup kita dan itu menggeser posisi Allah. Dan itu bisa apa saja Bapak Ibu? Apa saja? Pelayanan bisa jadi berhala. Dan dulu bagi saya pelayanan itu berhala. Saya bisa abaikan anak saya bisa batalin tiba-tiba dengan suka-suka sehingga saya pernah katakan saya ini dicap papa pending Bapak Ibu. Karena selalu tunda janji dengan anak demi pelayanannya nggak salah. Ini yang salah kan sikap hati saya. Jangankan anak, Tuhan pun bisa bergeser. Saya lebih suka akhirnya sibuk dengan pelayanan, urusan dengan Tuhan, hubungan pribadi, nanti dulu. Hobi, pekerjaan,
Maaf, bahkan anak. Ada banyak keluarga kan gini, nggak punya anak nikah doa, Tuhan beri anak, Tuhan beri anak. Begitu punya anak ditanya, kenapa nggak ke gereja? Iya, ngurus anak Pak. Aduh, anak itu kasih karunia, tapi jangan sampai anak membuat kita akhirnya terhambat berhubungan dengan Tuhan yang memberikan anak itu. Toh kita juga nggak akan terganggu kok kalau ada bayi-bayi yang nangis di sini, Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau ada terganggu, baca lagi waktu Yesus. Jangan-jangan kita masih levelnya level murid, marah sama anak-anak. Apalagi sekarang gereja kita sudah punya kelas kan terpisah, jauh lebih aman. Jangan jadi alasan anak untuk kita nggak datang beribadah pada Tuhan. Amin. Apalagi Bapak Ibu boleh cek apa yang selama ini menggeser posisi Allah dalam hidupmu. Uangkah, pekerjaankah? Kalau uang nggak usah diomong lah. Memang firman Tuhan katakan uang itu satu-satunya saingan Tuhan. Mamon kan? Kita nggak bisa memiliki dua Tuhan kata Yesus. Enggak kepada mamon dan kemudian kepada Allah. Enggak itu. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya percaya setiap kita adalah hamba kebenaran. Amin. Nah, jadi secara cepat yang ketiga itu percabulan. Nah, ini areanya pria lah secara khusus. Kalau wanita saya belum teliti. Kalau di camp pria ya ini yang dikupas. Dan nanti Bapak Ibu boleh baca. Orang kalau udah sampai kecanduan, percabulan, pornografi, pornea, itu rusaknya bukan cuma fisik Bapak Ibu. Tapi sampai psikisnya juga rusak Bapak Ibu. Lah bagaimana hidupnya bisa maksimal kalau fisik dan psikisnya rusak karena kecanduan? Gak usah dibahas lah karena ini bukan camp pria kok. Kalau ini camp pria kita buka habis ini. Nah, tapi sekali lagi di dalam kasih karunia. Apalagi zaman sekarang, aduh gampang banget. Betul gak Bapak-bapak? Ngomong-ngomong, iya gampang banget. Tapi percayalah ada kasih karunia yang membuat kita berdiri. Lo jangan dipikir Bapak Ibu cuman para pria yang duduk di situ yang digoda lah. Saya juga digoda loh Bapak Ibu. Saya juga pria normal Bapak Ibu. Tapi kembali setiap hari sangkal diri. Ingat kasih karunia Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Loh kok lemes? Yes. Oh yang lain belum ikut camp. Cepet-cepet buat camp kalau gitu kok. Atau sudah lupa. Oke, secara cepat. Yang keempat, mencobai Tuhan. Nah, mencobai Tuhan itu artinya gini, menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodratnya. Allah itu kudus. Allah itu hidup dalam kebenaran. Contoh, usaha dengan cara nipu, tapi doanya tiap pagi minta diberkati Tuhan. Itu mencobai Tuhan namanya Bapak Ibu. Terus apalagi? Pelit, malas, main judi, tapi minta diberkati. Nah, itu mencobai Tuhan. Hemat saya setuju. Hemat itu pangkal kaya katanya. Tapi Amsal katakan kan ditulis agak halus. Orang yang menebar harta akan semakin bertambah. Tapi orang yang menghemat secara luar biasa akan miskin. Itu karena pelit. Kalau hematnya saya setuju. Tapi kalau hemat itu Alkitab kan cuma memperhalus bahasanya Bapak Ibu. Terus apa? Makan sembarangan tapi minta sehat. Itu namanya mencobai Tuhan Bapak Ibu. Woi Pak berdoa Pak makanya Pak. Doanya sungguh-sungguh lagi Pak. Kalau perlu pakai penyembahan. Biar gak kolesterol naik. Biar gak darah tinggi naik. Itu namanya mencobai Tuhan Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu saya ajak istri saya untuk cek. Karena belum pernah cek darah kan selama ini. Pikir udah hampir 50 tahun ya cobalah cek darah. Ya puji Tuhan semua bagus. Kolesterolnya lewat 5. LDL-nya lewat 6. Saya konsultasi sama Pak Rami, oh itu belum signifikan. Kan itu baru di ambang batas. Bapak tinggal pola makan lagi. Saya bayangin kalau seandainya 5-7 tahun yang lalu saya cek. Mungkin jangan-jangan kolesterol saya bisa 300 lebih. Dengan postur tubuh yang gemuk, lemak perut 14 kilo waktu ditimbang. Jangan-jangan SGPT, SGOT saya juga babak belur. Karena saking gemuknya perut saya waktu itu. Yang Bapak Ibu yang kenal saya udah lama pasti akan ingat bagaimana saya sampai saya dipanggil Gope. Gomuk pendek.
Ya bayangin lah, nggak tinggi-tinggi amat kayak begini, terus 72, 73. Aduh, apa nggak kayak dakocan. Tapi bersyukur hari ini dengan usaha, jaga kesehatan, berdoa, atur pola makan, olahraga, ya hasilnya sehat. Amin. Ngomong kanan kiri, sehat, umur panjang. Secara cepat, bersungut-sungut. Dosa pemberontakan. Jadi jangan anggap enteng bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu dosa pemberontakan. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup. Contoh sederhana, panas bersungut-sungut. Seakan-akan Tuhan gak becus. Ngapain sih Tuhan terbitkan matahari? Ntar kalau matahari ditutup gimana? Dingin, jadi beku bumi ini. Bersungut-sungut lagi kok hujan terus. Jemuran gak kering. Apalagi? Apa yang sering membuat kita bersungut-sungut tanpa sadar? Tapi ingat, persungutan itu adalah dosa pemberontakan. Jadi jangan macam-macam dengan dosa persungutan. Jangan dianggap, Pak, mosok cuman gitu aja Pak. Loh, urusannya dengan Tuhan masalahnya Bapak Ibu. Nah makanya kalau engkau gak mau mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan engkau tertindas dengan penderitaan itu, ya hiduplah di dalam kasih karunia, hiduplah dalam kebenaran. Secara cepat saja Bapak Ibu ya. Makanya Matius 11 ayat 28 sampai 30 saya pernah khotbah ayat ini. Kalau hari ini engkau sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat, Yesus katakan marilah datang kepadaku. Ada kasih karunia yang berlimpah. Tapi cara yang Yesus berikan apa? Pikulah kuk yang kupasang. Dan saya sudah khotbahkan ayat ini. Kuk itu bukan beban. Emangnya Tuhan kita kurang kerjaan? Kita sudah punya masalah, punya beban hidup, terus tambah dibebani? Enggak. Saya sudah pernah khotbahkan ayat ini. Kuk itu adalah alat yang menyatukan dua ekor sapi. Sapi senior dan sapi junior. Yesus itu sapi senior kita, kita junior. Dan kuk itu menyatukan kita. Kemana Yesus jalan, kita ikut. Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Itu kuk Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya kuk itu taat. Ingat di awal tadi saya katakan kita ini sudah hamba kebenaran. Kalau engkau nggak mau muter-muter di padang gurun, kau harus jadi hamba kebenaran, taat. Kalaupun hari ini kau punya masalah, punya kesengsaraan, tekun tetap berkata apa kata Tuhan itu yang kau ikut. Bukan cara instan, bukan cara mudah. Yang penting aku selesai masalahnya, bukan. Nah, secara cepat Roma pasal 1:17 orang benar akan hidup oleh iman. Itulah cara hidup kita hari-hari. Dan iman akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu apa? Iman kita. Sama-sama katakan iman kita. Nah supaya iman kita kuat ya udah ujung-ujungnya khotbah saya ini Bapak Ibu. Apa? 4M. Kalau cuma ngandalin dengar khotbah hari Minggu kayak gini, aduh. Pulang aja nanti udah lupa apa yang saya sampaikan. Makanya sekali lagi kita bersyukur ada video renungan tiap hari, ada channel YouTube kita. Nanti lupa apa yang Pak Heri khotbahkan, nanti setel lagi di rumah. Berapa banyak yang suka nonton ulang, dengerin khotbah ulang? Halo? Tapi saya nasihati mulailah hari ini. Amin. Lihat video renungan. Dan berulang-ulang. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia dan nanti akan ditutup oleh Bapak Simon Daud. Oke, silakan tampilkan. Ya, ini semalam Pak Saragi sudah berpulang ke rumah Bapak di surga. Akan disemayamkan di rumah duka di daerah Palmera Baru. Di belakang bandara ya dekat rumah Reza Lama. Hari Selasa rencana akan dikebumikan. Karena Stefanus dan Kristina, anak dan menantu almarhum adalah jemaat ibadah pagi, saya mendorong untuk kita juga hadir Bapak Ibu ya. Hadir, nanti kalau nggak ada yang tahu rumahnya boleh tanya saya, nanti saya kasih pandu. Malam ini ada ibadah penghiburan, besok malam ada penghiburan, dan hari Selasa akan ada ibadah pemberangkatan jenazah. Oke, selanjutnya Ven. Multimedia dan selanjutnya saya serahkan kepada Ko Simon. Audio Jungle.
Diinformasikan bagi setiap jemaat pelita yang akhir-akhir ini tidak menerima info pelita dan renungan harian, atau bagi jemaat baru, mohon agar menyimpan nomor WA Center Pelita dan memberikan konfirmasi nama dan ibadah raya, agar bisa mendapat info tentang Pelita Community. Terima kasih. Akan diadakan rapat pembina SPK pada tanggal 13 Juni 2022 jam 19.30 di ruangan Anggrek. Terima kasih. Diinformasikan juga kepada Bapak Ibu Saudara bahwa per tanggal 19 Juni 2022 ibadah anak kelas besar akan dipindah ke PAUD ruang TKA. Terima kasih. Info Gereja Anak Kelas Besar. Per bulan Juli 2022, ibadah kelas besar akan dijalankan dengan pola pemuritan. Gereja Anak Kids kembali mengadakan program Bazar. Periode pengumpulan STEM bulan Juli sampai September. Bazar tanggal 2 Oktober 2022. Cara mengikuti program Bazar Kids. Anak-anak akan mengumpulkan stempel reward selama 10 minggu. Lembar pengumpulan reward akan dibagikan kepada anak-anak. Anak-anak mengumpulkan stamp reward setiap minggunya. Poin stamp reward didapat dari kehadiran, ayat hafalan, dan renungan. Poin yang didapat ditukar dengan kupon. Kupon digunakan untuk bermain di area bazar. Anak yang bermain akan mendapatkan tiket yang bisa ditukar dengan hadiah. Yuk sama-sama kita dukung anak-anak kita untuk rajin beribadah. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
luar biasa diberkati oleh firman Tuhan, ya kan? Sudah dikupas oleh Pak Heri dengan begitu jelas, singkat dan padat, ya. Tinggal kita praktekkan bagaimana kita mengalami Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah, saya mau sambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Nggak ada ya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami begitu yakin dan kami begitu percaya bahwa kami tidak akan sia-sia dalam mengiringi Engkau. Biarlah setiap apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau mau mengajar kami untuk lebih dewasa bertindak dan menyikapi setiap apa yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, hari esok kami penuh dengan harapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kita mau pulang, kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Saya undang kita buka menadatangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih cinta Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah berterima berkat Tuhan, mari kita akan katakan amin.